Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Wirga selaku dosen pengajar manajemen pemasaran dan rekan-rekan dari kelas 4D Administrasi Bisnis. Pada pagi hari ini, kelompok saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Promotion Mix. Namun, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan untuk kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu atas nama Nilo Putri Apri Cahyani, di mana rekan saya ini bertugas sebagai penyaji materi. Yang kedua yaitu Mela Utami, di mana rekan saya ini bertugas sebagai penyaji materi juga. Yang ketiga yaitu atas nama Anam Yoga Siddhartha, yang dimana rekan saya akan bertugas sebagai penyaji materi, dan saya sendiri atas nama Kade Ani Juni Kurniadi, saya bertugas sebagai moderator sekaligus penyaji materi. Dan yang terakhir yaitu atas nama Okta Rizky Amanda yang bertugas sebagai penyaji materi. Nah, dalam presentasi pada hari ini ada beberapa topik presentasi yang akan kami presentasikan. Yang dimana yang pertama yaitu mengenai promotion, yang kedua yaitu positioning, yang ketiga yaitu naming and branding, yang keempat yaitu mengenai commercial budgeting, dan yang kelima yaitu agensi dan konsultasi. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja pada topik pertama presentasi kelompok kami yaitu mengenai promosi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Promotion merupakan semua jenis kegiatan pemasaran yang ditujukan untuk mendorong permintaan konsumen atas produk yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Nah, secara singkat, promosi berkaitan dengan bagaimana konsumen dapat mengenal produk yang ditawarkan. Dalam melaksanakan promosi atau promotion, ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama informing, yang kedua itu persuading, yang ketiga adalah reminding. Yang pertama adalah informing. Maksud dari informing ini yaitu memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada calon pembeli tentang barang yang ditawarkan, siapa penjualnya, siapa pembuatnya, di mana memperolehnya, harga, dan sebagainya. Informasi yang diberikan dapat melalui tulisan, gambar, kata-kata, dan sebagainya yang disesuaikan dengan keadaan. Yang kedua yaitu persuading, yang artinya membujuk atau mengajak calon konsumen agar mau membeli barang-barang atau jasa yang ditawarkan. Perlu ditekankan bahwasanya membujuk bukan berarti membujuk dengan berlebih-lebihan akan memberikan kesan yang dampak negatifnya kepada calon konsumen, sehingga keputusan yang diambil mungkin justru keputusan yang negatif. Dan yang ketiga yaitu reminding, yang artinya mengingatkan konsumen tentang adanya barang tertentu yang dibuat dan dijual perusahaan tertentu di tempat tertentu dan harga tertentu juga. Konsumen kadang-kadang memang perlu diingatkan karena mereka tidak ingin bersusah payah untuk selalu mencari barang apa yang dibutuhkan dan di mana mendapatkannya. Dalam melakukan kegiatannya, promotion mix juga memiliki beberapa macam atau jenis promotion mix, yaitu periklanan, yang kedua yaitu penjualan perseorangan, yang ketiga yaitu promosi penjualan, dan yang keempat yaitu publisitas. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian dari periklanan atau advertising, yang merupakan penggunaan media bauran oleh penjual untuk mengkomunikasikan informasi persuasif tentang produk atau jasa kepada konsumen. Nah, dari periklanan terdapat fungsi-fungsi. Yang pertama yaitu untuk membantu dalam memperkenalkan barang baru dan kepada atau di mana barang itu dapat diperoleh. Yang kedua, untuk membantu dan mempermudah penjualan yang dilakukan oleh para penyalur. Yang ketiga, membantu salesman dalam memperkenalkan adanya barang tertentu dan pembuatannya. Yang keempat, memberikan keterangan atau penjualan kepada pembeli atau calon pembeli. Yang kelima yaitu membantu mereka yang melakukan penjualan. Dan yang terakhir yaitu membantu ekspansi pasar. Selain fungsi dari periklanan, di mana periklanan juga memiliki tujuan. Yang pertama untuk memberitahu tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan produk dan jasa yang dimiliki oleh suatu perusahaan, seperti peluncuran produk baru, manfaat produk, atau di mana dapat diperoleh keuntungan dan kelebihan suatu produk atau informasi lainnya. Yang kedua yaitu untuk mengingatkan kembali kepada
konsumen tentang keberadaan atau keunggulan jasa suatu perusahaan yang ditawarkan atau produk yang ditawarkan. Biasanya karena banyaknya saingan yang masuk sehingga perlu diingatkan agar konsumen kita tidak beralih ke perusahaan lain atau pesaing lain. Dan yang terakhir yaitu untuk membangun citra perusahaan untuk jangka panjang, baik untuk produk yang dihasilkan maupun nama perusahaan tersebut. Dalam pelaksanaan periklanan atau advertising akan adanya kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Berikut adapun keuntungan dan kerugian apabila melaksanakan kegiatan periklanan atau disebut juga dengan advertising. Yang pertama yaitu mengenai keuntungan periklanan. Poin yang pertama yaitu penghematan biaya dengan advertensi sekaligus dalam waktu yang serentak dapat mendatangkan konsumen dalam jumlah yang banyak atau besar. Yang kedua, dapat mencapai sasaran yang diinginkan oleh suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga, selalu mengingatkan kepada pembeli ataupun calon pembeli. Selain adanya keuntungan dari periklanan, terdapat juga kelemahan dari periklanan. Yang pertama yaitu periklanan itu tidak fleksibel. Hal ini disebabkan karena pesan-pesan yang disampaikan adalah bersifat standar, sehingga sulit untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan serta perbedaan yang terdapat pada setiap konsumen. Yang kedua, informasi yang diberikan dari periklanan sifatnya terbatas, mengingat adanya biaya yang tinggi sehingga pesan yang disampaikan hanya singkat dan terbatas. Dan yang ketiga yaitu cara mempengaruhi konsumen pada periklanan dilakukan secara tidak langsung, sehingga adanya feedback biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya yaitu poin penting dari promotion mix yaitu penjualan perseorangan atau personal selling. Personal selling adalah suatu cara mempromosikan barang atau jasa dengan menawarkannya secara langsung kepada calon pembeli. Personal selling merupakan suatu cara promosi yang menggunakan komunikasi langsung. Dalam personal selling terjadi interaksi langsung, saling bertatap muka dengan pembeli atau calon pembeli dan dengan calon penjual. Komunikasi yang dilakukan kedua belah pihak bersifat individual dan dua arah sehingga penjual dapat langsung memperoleh tanggapan sebagai umpan balik tentang keinginan dan kesukaan dari calon pembeli atau pembeli. Di mana dalam personal selling ini terdapat keuntungannya. Yang pertama yaitu dapat bertatap muka secara langsung kepada konsumen untuk memberikan informasi yang lebih terperinci. Yang kedua, mengetahui informasi tentang kelebihan produk dari perusahaan pesaing. Yang ketiga yaitu mempengaruhi konsumen dengan berbagai argumen. Yang keempat, menjalin hubungan silaturahmi yang erat dengan konsumen. Yang kelima yaitu bisa memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Dan yang terakhir yaitu untuk mempengaruhi konsumen agar memperhatikan dengan baik tentang gambaran perusahaan atau produk yang kita buat atau ciptakan. Poin yang ketiga dari promotion mix yang patut atau perlu dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu sales promotion. Di mana sales promotion ini merupakan suatu kegiatan yang cakupannya besar, sehingga dapat menstimulasi konsumen agar membeli produk perusahaan. Di mana kegiatannya berupa pameran, demonstrasi, pertunjukan yang diselenggarakan di hari-hari penting seperti anniversary suatu perusahaan dan lain sebagainya. Dalam praktiknya, program promosi penjualan memiliki 3 macam cara. Yang pertama yaitu promosi konsumen seperti penggunaan kupon, sampel produk, hadiah, dan bentuk undian. Yang kedua yaitu promosi dagang, yaitu berupa bantuan peralatan atau insentif. Yang ketiga yaitu promosi wiraniaga melalui kontes penjualan. Nah, di mana saya akan memberikan contoh mengenai promosi konsumen seperti berdirinya cabang-cabang toko Bandung Collection. Nah, di mana apabila kita membeli suatu produk di sana, kita akan diberikan suatu undian di mana dalam bentuk kupon. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari suatu perusahaan yang menggunakan promosi konsumen. Selanjutnya itu mengenai promosi dagang, di mana suatu perusahaan yang melakukan hubungan kerjasama dengan wirausaha atau dagang-dagang kecil di suatu masyarakat, di mana dia akan membantu untuk mempromosikan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, nantinya dari dagang-dagang tersebut akan diberikan benefit berupa bantuan peralatan ataupun insentif. Nah, yang ketiga yaitu promosi wiraniaga. Salah satu contohnya seperti Lokalate yang melakukan suatu kontes penjualan, di mana bagi wirausaha muda yang melakukan kontes penjualan akan menggunakan bahan dasar dari produk Lokalate sebagai bahan dasar dalam menciptakan produknya. Itu merupakan salah satu contoh dari penggunaan promosi konsumen, promosi dagang, dan promosi wiraniaga.
Adapun poin terakhir dalam pelaksanaan promotion mix yaitu publisitas atau publicity, di mana publisitas ini merupakan kegiatan promosi untuk memancing konsumen melalui kegiatan seperti pameran, bakti sosial, serta kegiatan lainnya. Kegiatan publisitas dapat meningkatkan pamor bank ataupun perusahaan lain yang menciptakan suatu produk di mata para konsumennya. Oleh karena itu, publisitas perlu diperbanyak lagi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai influencing behavior. Influencing behavior ini merupakan memahami perilaku customer atau consumer dengan cara menerangkan tindak selogis mungkin saat kita tahu kebanyakan dari itu didasarkan atas emosi. Nah, di mana faktor influencing behavior ini ada 3 faktor. Yang pertama yaitu information knowledge, yang kedua itu attitude value belief, dan ketiga itu action behavior. Yang pertama yaitu information knowledge, yaitu kita harus bisa memberikan informasi yang lengkap-lengkapnya kepada calon konsumen atau calon pembeli, karena kita ketahui semakin banyak kita memberikan informasi yang lebih atau lengkap-lengkapnya kepada calon pembeli, maka calon pembeli tersebut akan mengerti dan mengetahui bahwa perusahaan tersebut memang benar-benar memberikan jaminan terhadap produk yang mereka hasilkan. Yang kedua itu attitude value belief, yang dimana perilaku kita terhadap apa yang kita berikan kepada konsumen tersebut. Kita harus bisa menghargai apa yang mereka keluhkan terhadap produk-produk yang telah ia gunakan. Yang ketiga yaitu action behavior, di mana yaitu pelayanan kita terhadap konsumen yang sedang membeli produk kepada kita. Poin yang terakhir dari promotion mix yaitu saya akan menjelaskan mengenai packaging, di mana pengemasan atau packaging ini merupakan proses kemasan melibatkan kegiatan mendesain dan memproduksi. Fungsi utama dari kemasan sendiri yaitu untuk melindungi produk agar produk tersebut tetap terjaga kualitasnya. Nah, dalam packaging ataupun pengemasan ini terdapat 3 poin yang harus diutamakan atau dilihat. Yang pertama yaitu desain grafis, yang kedua struktur desain, dan ketiga itu informasi produk. Yang pertama yaitu desain grafis, di mana desain grafis ini dikelompokkan menjadi beberapa poin, yaitu nama merek, yang kedua itu warna, yang ketiga tipografi, dan keempat gambar. Yang pertama itu nama merek. Tentunya dalam nama merek ini suatu perusahaan harus meluncurkan nama-nama produk yang unik yang dimana dapat dikenal oleh banyak orang. Yang kedua yaitu warna. Nah, apabila produk yang kita hasilkan ini ditujukan kepada anak-anak, tentunya warna dari kemasan kita yang kita terbitkan tersebut harus berwarna-warni, karena anak-anak suka produk yang memiliki warna yang colorful. Yang ketiga itu tipografi, artinya penulisan dari nama mereknya. Karena produk yang kita hasilkan tersebut ditujukan untuk anak-anak, tentunya nama yang kita gunakan atau tipografi yang kita gunakan tersebut harus bisa dan mudah dibaca oleh anak-anak. Dan yang terakhir itu mengenai gambar. Tentunya apabila produk tersebut ditujukan ke anak-anak, tentunya kemasan dari produk tersebut harus berisikan gambar-gambar yang sedang booming atau disukai oleh anak-anak, seperti contohnya gambar kartun dan lain sebagainya. Yang kedua itu struktur desain, di mana struktur desain ini terdapat 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama bentuk, ukuran, dan material, di mana 3 poin ini sangat penting dalam menjaga kualitas produk yang di dalamnya, karena dari bentuk material ini berfungsi sebagai packaging atau kemasan di luarnya untuk melindungi produk di dalamnya. Dan terakhir yaitu mengenai informasi produk. Informasi produk ini memang sangat penting juga dari packaging, karena di suatu kemasan perlu kita cantumkan mengenai ingredients agar kita mengetahui bahan atau produk tersebut. Mungkin sekian dari pemaparan saya. Untuk itu saya akan memberikan waktu kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang positioning. Product positioning sangat berhubungan dengan segmentasi pasar karena penempatan produk tersebut ditujukan melayani target pasar tertentu. Oleh karena itu, pengertian strategi product positioning sebagai salah satu strategi yang digunakan untuk menanam suatu citra di benak konsumen sehingga produk tersebut terlihat menonjol dibanding dengan produk yang pesaing. Fokus utamanya adalah bagaimana cara sehingga konsumen mempunyai persepsi yang sama dengan yang diharapkan produsen tentang produk yang ditawarkan. Berikut caranya antara lain. Yang pertama, 1. Penetapan posisi menurut atribut. Ini terjadi bila suatu perusahaan memposisikan dengan menonjolkan atribut produk
yang lebih unggul dibanding pesaingnya, seperti ukuran, lama, keberadaannya, dan seterusnya. Misalnya Disneyland dapat mengiklankan diri sebagai taman hiburan terbesar di dunia. Yang kedua, penetapan posisi menurut manfaat. Dalam pengertian ini, produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Misalnya Rinso, mempromosikan diri sebagai deterjen untuk orang-orang yang mencari cara mudah dalam melakukan pencucian pakaian kotor. Yang ketiga, penetapan posisi tersebut atau penetapan posisi menurut penggunaan atau penerapan. Seperangkat nilai-nilai penggunaan atau penerapan inilah yang digunakan sebagai unsur yang ditonjolkan dibanding pesaingnya. Misalnya, Japanese Deer Park memposisikan diri untuk wisatawan yang hanya ingin memperoleh hiburan singkat. Yang keempat, penetapan posisi menurut pemakai. Ini terjadi memposisikan produk sebagai yang terbaik sejumlah kelompok pemakai. Dengan kata lain, pasar sasaran lebih ditunjukkan pada sebuah atau lebih komunitas, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Misalnya, Cido Mukti Flying Fox dapat mengiklankan diri sebagai taman hiburan untuk pencari tantangan. Yang kelima, penetapan posisi berdasarkan pesaing. Di sini produk secara keseluruhan menonjolkan nama mereknya secara utuh dan diposisikan lebih baik dari pesaing. Misalnya Lion Country Safari dapat memiliki banyak macam binatang dibandingkan dengan Japanese Deer Park. Yang keenam, penetapan posisi menurut kategori produk. Dalam hal ini, produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. Misalnya, Kebun Raya Eka Karya dapat memposisikan diri bukan sebagai taman rekreasi, tapi sebagai lembaga pendidikan. Yang terakhir atau yang ketujuh, penentuan posisi harga atau kualitas. Dalam hal ini, produk diposisikan sebagai menawar nilai terbaik. Misalnya, Bloom's Garden dapat memposisikan diri sebagai nilai terbaik untuk harga dibandingkan penetapan posisi kualitas tinggi atau harga tinggi atau harga tinggi. Sekian presentasi dari saya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada presenter selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan akan memaparkan mengenai materi naming and branding. Yang pertama ada naming. Sebuah nama merupakan salah satu unsur penting dalam branding karena berperan sebagai identitas perusahaan. Penyematan nama pada sebuah usaha tidak hanya mempermudah konsumen dalam membedakan produk perusahaan, tetapi juga dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap brand awareness. Oleh karena itu, sebuah nama haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain. Yang pertama, buatlah nama yang unik dan singkat. Pemilihan nama yang unik nantinya akan mudah diingat oleh konsumen. Pemilihan nama sebaiknya menggunakan satu atau dua kata saja. Tentunya nama tersebut haruslah sesuai dengan produk yang dikeluarkan perusahaan. Yang kedua, buatlah nama yang mudah dibaca dan diingat. Selain unik, sebuah nama haruslah mudah dibaca atau diucapkan seseorang, sehingga orang-orang tidak akan mudah lupa dan akan selalu mengingat nama tersebut. Yang ketiga, nama haruslah dimengerti dalam bahasa dan budaya lain. Saat memilih sebuah nama, kita harus memikirkan bagaimana nama tersebut jika dilihat dari budaya atau bahasa yang lain. Apakah nantinya nama tersebut dapat dengan mudah diterjemahkan, dan apakah artinya dapat berubah atau tidak. Yang keempat, nama harus memiliki makna yang positif. Sebelum memilih sebuah nama, kita haruslah mempertimbangkan makna dari nama tersebut. Sebuah nama untuk brand harus memiliki makna yang positif, karena akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kelancaran bisnis kita. Yang kelima, nama dapat menjadi cerminan produk. Cerminan produk yang dimaksud dalam hal ini adalah sebuah nama yang identik dengan produk yang ditawarkan, di mana nama dari cerminan produk yang dipilih ini akan berpengaruh besar terhadap target pasar dalam sebuah bisnis. Kemudian, setelah naming, yang kedua itu ada branding. Nah, apa itu merek atau brand? Sebuah merek atau brand adalah simbol, tanda, rancangan yang dapat mengidentifikasi suatu produk yang memiliki fitur unik. Simbol atau tanda-tanda tersebut dapat berupa suatu istilah, citra, desain, ataupun nama, ataupun kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Strategi corporate branding bisa berupa umbrella branding, family branding, ataupun product branding. Nah, apa saja maksud dari strategi corporate branding tersebut? Yang pertama ada umbrella branding. Umbrella branding adalah sebuah praktik pemasaran
di mana satu nama atau merek digunakan untuk menjual 2 atau lebih produk terkait. Hal ini umumnya digunakan oleh perusahaan dengan nilai merek positif atau nilai merek di pasar tertentu. Semua produk menggunakan alat identifikasi yang sama dan tidak memiliki nama atau simbol merek tambahan. Contohnya adalah Hemaviton. Dari mulai menjual suplemen, lalu berkembang dan bertambah menjadi minuman energi atau Hemaviton Action. Lalu bertambah lagi dengan Hemaviton Skin Nutrient, Hemaviton Energy Drink, Hemaviton Drink, Hemaviton Stamina Plus, dan Hemaviton C1000. Di dunia rokok, kita mengenal Marlboro Light, Marlboro Menthol, dan di dunia kesehatan badan kita mengenal sabun Lifebuoy yang kemudian diikuti juga dengan shampoo Lifebuoy. Yang kedua, ada family branding. Family branding adalah memberi merek yang sama pada beberapa produk dengan alasan mendompleng merek yang sudah ada dan dikenal masyarakat. Contoh family branding yakni seperti merek Gary yang merupakan grup dari Garuda Food yang mengeluarkan banyak produk berbeda dengan merek utama Gary. Seperti contohnya Gary Salute, Gary Sus, Gary Toya, dan lain sebagainya. Contoh lain misalkan yaitu seperti motor Suzuki yang mengeluarkan varian motor Suzuki Smash, Suzuki Skywave, Suzuki Spin, Suzuki Thunder, dan Suzuki Satria, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, ada product branding. Product branding adalah di mana masing-masing produk memiliki nama tersendiri. Dengan strategi ini, nama perusahaan benar-benar atau hampir tidak ada. Ini memberikan kesempatan untuk setiap brand agar memiliki nilai tersendiri, kepribadian, identitas, dan posisi yang unik. Product branding memudahkan perusahaan mengevaluasi kinerja dan nilai brand, dan membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang lebih baik. Apabila produk itu gagal, tidak akan memberikan efek negatif pada nama perusahaan. Sebagai contoh, pada kasus brand Heinz. Heinz merupakan sebuah merek dari produsen makanan terkenal di dunia yang memiliki family brand name yang sangat kuat. Namun, Heinz juga mengendalikan beberapa individual brand name yang juga sangat terkenal, seperti Farley's atau makanan bayi, Linda McCartney Foods, yaitu makanan vegetarian. Kemudian, selain naming dan branding, ada juga logo dan registration. Logo adalah sebuah tulisan, sketsa, atau gambar yang menggambarkan merek. Ini adalah sinyal yang bisa divisualisasi untuk membantu orang-orang mengingat merek dan nilai yang baru terkandung di dalamnya. Seperti halnya Ford yang memiliki oval biru, Toyota memiliki sepasang oval yang saling mengunci yang membentuk huruf T. Masing-masing logo ini adalah distinktif. Hal itu menjamin bahwa merek tersebut adalah asli. Kemudian ada registration. Registration dalam hal ini adalah mendaftarkan sebuah nama atau brand. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan perlindungan secara legal. Sebuah nama atau brand juga harus diregistrasi pada negara tertentu, di mana nama atau brand tersebut mungkin akan dijual di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang promotional budgeting. Budget promosi atau promotional budgeting adalah sejumlah uang yang dialokasikan untuk membiayai komponen-komponen dalam bauran promosi. Biasanya ditetapkan berdasarkan atas kemampuan perusahaan, kemudian dibagi menjadi 4 sesuai dengan komponen dari bauran promosi tersebut untuk meraih objektif seperti yang telah ditetapkan dalam komunikasi pemasaran. Karena bauran pemasaran berbeda antar segmen, besaran bauran promosi juga berbeda. Ada 4 cara dalam menentukan budget promosi. Di antaranya, yang pertama adalah objective and facts. Objective SMART dibutuhkan untuk membuat rencana spesifik. Jika seorang pemasar memutuskan untuk meningkatkan rasa keingintahuan dari target audiens, misalnya adalah penting untuk mengetahui apa yang terjadi sekarang, apa yang diharapkan terjadi kemudian, dan kapan. Kemudian, seorang pemasar akan bisa menentukan apa yang dilakukan, bagaimana melakukan, dan berapa biaya yang dibutuhkan. Suatu kontrol yang efektif sangat diperlukan, dan riset pemasaran harus mampu menyediakan informasi sebelum, selama, dan sesudah kampanye dilakukan. Yang kedua adalah percentage of sales. Suatu presentase dari peramalan hasil penjualan dikeluarkan dalam promosi. Pada tingkat pengeluaran promosi sebesar 5%, suatu produk dengan hasil penjualan sebesar 10 juta rupiah akan memiliki budget sebesar 500.000 rupiah.
Suatu produk dengan penjualan sebesar 1 juta rupiah akan memiliki budget hanya sebesar 50.000 rupiah. Bukan merupakan sesuatu yang tidak mungkin, di mana produk dengan hasil penjualan sebesar 1 juta akan memiliki penjualan potensial sebesar paling tidak sebesar 10 juta rupiah. Oleh karenanya memerlukan dukungan yang kuat untuk mencapai pertumbuhan. Budget promosi sebesar 5% tentu saja tidak mencukupi. Yang satu bisa berada pada cash cow dalam BCG, yang lainnya pada question marks atau star. Yang satu adalah mature strategy, yang lainnya ada dalam launch atau growth strategy. Yang ketiga, same as competitor. Pengeluaran pada tingkat yang sama dengan pesaing mengasumsikan kebutuhan dan objektif yang dimiliki sama dengan yang dimiliki oleh pesaing. Ingat juga bahwa pesaing telah membuat keputusan yang tepat. Dua-duanya barangkali asumsi yang tidak perlu diikuti. Yang keempat adalah all you can afford. Ketika jumlah dana yang tersedia sangat minim, maka selalu akan ada godaan untuk mengeluarkan semuanya. Tetapi jika ini tidak mencukupi uang, ini bisa saja terbuang percuma. Akan lebih baik difokuskan untuk pengeluaran pada target audience, kembangkan bisnis ketimbang pengeluaran yang tidak ada manfaatnya. Selanjutnya adalah the AAA. Model AIDA adalah satu contoh dari model perilaku pembeli. Untuk alasan kenyamanan proses ini bisa disingkat menjadi 3A atau 3A. Yang pertama adalah awareness, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan atensi dan mulai mengembangkan interest pada pengunjung atau pembeli. Kemudian adalah attitude, semua dalam tahap pengembangan sikap positif terhadap produk dan menumbuhkan hasrat untuk membelinya. Yang terakhir adalah action, di mana pembelian dan pemakaian produk bersangkutan. Selanjutnya adalah above, below, and through the line. Istilah-istilah seringkali dipakai merupakan sesuatu yang amat efektif untuk menjelaskan. Asalnya, kita perlu mendalami objektif dari promosi yang ada. Oke, yang selanjutnya adalah promotional objective. Objektif promosi ditentukan dalam bingkai perubahan perilaku yang diinginkan atau sering disebut dengan desire behavior change. Kita perlu mendapatkan awareness. Hanya dengan ini, kemudian kita bergerak untuk menghasilkan attitude dan begitu seterusnya. Riset di bidang promosi akan memberikan informasi dibutuhkan berapa persentase target audience pada masing-masing tahapan modal pembelian. Ketika kita mempunyai fakta, kita bisa memutuskan apa yang akan kita coba raih lewat kampanye tertentu. Objektif promosi yang didasarkan atas SMART dapat dalam rangka mencapai tujuan. Contohnya itu adalah dalam periode dari 1 Mei sampai 30 Juni kita bisa meningkatkan produksi promosi. Yang pertama ada awareness-nya atau atensi dari target audience akan produk X dari 45% menjadi 55%. Kemudian attitude yang positif dari 35% menjadi 45%. Dan yang terakhir adalah action-nya. Kita bisa prediksi dari 25% menjadi 30%. Sekarang kita harus bisa memutuskan bauran promosi seperti apa yang kita terbaik untuk meraih tujuan ini. Kita bisa memakai semua komponen yang ada untuk mempengaruhi target audience pada tingkatan yang berbeda. Kita juga bisa membuat suatu rencana promosi untuk suatu kampanye yang terintegrasi, seperti hitungan biayanya, jalankan, pantau, evaluasi, dan belajarlah dari hal tersebut. Oke, contohnya, pada era sebelum swalayan dikenal, bauran promosi hanya meliputi 3 komponen saja. Yang pertama adalah PR atau Purchase Requisition, yang kemudian ada Advertising dan Selling. PR melakukan liputan tanpa ada bayaran, tenaga penjualan memiliki budgetnya sendiri. Advertising ditangani oleh agen mandiri yang dibayar dengan komisi dari media, biasanya sebesar 15%. Apakah seorang klien memesan suatu kolom pada media langsung atau melalui sebuah agen, harga ditetapkan selalu sama. Oleh karenanya, masuk akal memakai jasa agen yang bisa memberikan nilai tambah yang dimana bayarannya tetap sama, yaitu komisinya tetap sebesar 15%. Tetapi, kemudian swalayan mulai dikenalkan dan terjadilah pergeseran dari push strategy to pull strategy. Tidak ada tenaga penjualan pada point of sale
Produk yang ditawarkan dipajang pada rak-rak tanpa dukungan tenaga penjualan yang berdiri dekat sana. Produk-produk ini berusaha sendiri untuk menarik minat pembeli untuk mendekatinya. Kemudian, budget disiapkan untuk dua bagian, dibagi oleh suatu garis. Above the line seperti media, dari mana seorang agen memperoleh komisinya. Below the line adalah fee yang dibayarkan untuk membuat promosi penjualan dan biaya yang dikeluarkan untuk menunjang promosi atau program penjualan itu sendiri. Oleh karenanya, istilah tersebut berarti yang pertama, above the line, pengeluaran pada media dalam mana komisi dibayarkan. Yang kedua adalah below the line, yaitu pengeluaran dalam fee dibayarkan. Dan yang terakhir adalah through the line, di mana suatu kampanye pemasaran yang mempergunakan baik above the line or below the line. Oleh karenanya, kita sering mengungkapkan kampanye pemasaran atau promosi melalui through the line sebesar 50 juta, yaitu 50%-nya above the line dan 45%-nya sisanya memakai below the line. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah monitoring and evaluation. Selalu ada kebutuhan, tentu saja, untuk memonitor dan mengevaluasi hasil didasarkan atas objektif yang telah ditetapkan. Dalam promosi, tujuan objektif ini biasanya ditentukan atas 3A atau AAA karena 3 tahap ini amat akurat dalam pemakaiannya. Analisis yang lebih detail dimungkinkan, tetapi dari informasi detail ini harus diimbangi oleh nilainya. Kebanyakan para pemasar lebih suka bekerja dengan informasi dalam tahapan awareness, attitude, dan action yang dilakukan. Demikian presentasi yang dilakukan oleh saya kembalikan kepada presentasi selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan materi tentang agensi periklanan dan konsultasi. Agensi periklanan adalah suatu agen periklanan adalah sebuah bisnis jasa yang bertujuan membuat, merencanakan, dan menangani periklanan untuk kliennya. Sebuah agen periklanan bebas dari kliennya dan memberikan sudut pandang luar dalam upaya menjual produk atau jasa klien tersebut dan komunikasi pemasaran untuk mengiklanan dengan mendapatkan imbalan atau layanan tersebut. Yang kedua yaitu konsultasi. Konsultasi adalah orang yang berspesialisasi dalam membantu kliennya menyelesaikan masalah atau proyek perusahaan yang paling mendesak. Mereka bekerja di berbagai peran dan industri dan berbagai bakat menganalisis informasi dan mengidentifikasi jalur terbaik untuk diambil setiap perusahaan. Jenis agensi periklanan. Yang pertama adalah biro iklan yang menawarkan jasa lengkap atau disebut full service agency. Mulai dari pemasaran, komunikasi, dan jasa promosi yang dapat meliputi perencanaan, menciptakan kreatif, produksi iklan, riset, serta pemilihan media iklan. Hal inilah yang menyebabkan banyak perusahaan besar yang memiliki biro iklan yang menawarkan jasa penuh. Contoh seperti kampanye iklan, 2 iklan TV, 3 manajemen media sosial, 4 pembuatan konten, 5 pengembangan web, 6 desain grafis, 7 iklan radio. Yang kedua yaitu agensi periklanan tradisional atau traditional ad agency. Kapan digunakan? Agensi iklan tradisional paling cocok untuk perusahaan yang mencoba menjangkau audiens lokal. Kampanye surat langsung yang strategi untuk restoran lokal atau papan reklame yang mempromosikan hari pembukaan museum baru dapat menjadi penggunaan yang efektif dari bentuk media tradisional seperti contoh surat kabar, 2 radio, 3 media cetak. Yang ketiga yaitu media independen. Media independen adalah media-media yang dibuat secara swadaya oleh individu atau kelompok kecil. Jenis media ini kadang juga disebut media alternatif. Sebutan ini konon berasal dari falsafah do it yourself. Di komunitas punk, varian media ini merambah hampir segala bidang. Yang keempat adalah sosial media agency atau agen periklanan sosial media. Agen periklanan sosial media fokus pada suatu hal dan hanya satu hal media sosial. Mereka adalah tim membuat konten dan mengoptimalkan iklan yang akan memaksimalkan saluran sosial perusahaan
Mereka mungkin fokus pada beberapa saluran sosial atau menjadi ahli di suatu saluran seperti Line. Karena perubahan tersebut pada algoritma media sosial yang mengakibatkan penurunan jangkauan organik, biro iklan media sosial perlu membebankan anggaran untuk belanja iklan. Yang adalah Public Relation Agency, Biro Periklanan Hubungan Masyarakat. Biro Hubungan Masyarakat agensi adalah lembaga yang berfungsi untuk meningkatkan dan mengelola citra publik suatu perusahaan dan karyawannya. Agensi hubungan masyarakat sering digunakan untuk CEO tingkat korporat atau korporat dengan fokus menampilkan perusahaan atau CEO dalam berita di situs web, industri, dan di komunitas. Yang keenam adalah agensi periklanan branding, yaitu branding advertising. Agen pencitraan merek mengkhususkan diri dalam Anda dapat menebaknya menerima merek. Mereka biasanya akan melakukan riset pasar menyeluruh untuk lebih memahami lengkap persaingan dan penawaran berbagai layanan yang mencakup desain logo, pengembangan nama merek, identitas kreatif, dan papan nama. Baik, yang ketujuh adalah agensi iklan kreatif. Agensi kreatif berfokus pada desain dan grafik merek, tetapi melakukan outsourcing strategi dan pelaksanaannya kepada mitra pemasaran lainnya. Mereka biasanya unggul dalam desain logo, pemasaran cetak, kop surat, atau papan reklame dan kartu nama. Yang kedelapan adalah agen iklan pembelian media atau media buy agency. Agensi iklan pembelian media berfokus pada perencanaan media dan pembelian media, dan mereka biasanya menyesuaikan layanan dengan saluran tertentu. Mereka mengidentifikasi kerangka waktu atau merekomendasikan anggaran dan menetapkan pasar untuk menjangkau khalayak sasaran. Yang kedua adalah jenis konsultasi. Yang pertama adalah strategi konsultasi. Mulai dari salah satu jenis konsultansi terluas, yaitu konsultan strategi membantu pengambilan keputusan tingkat atas dalam bisnis. Ini merupakan jenis pekerjaan dengan gambaran besar, umumnya memberi nasihat pada tingkat tertinggi dalam perusahaan. Karena ini adalah peran yang luas, ini dapat masuk ke berbagai sektor. Semakin spesifik perannya, semakin banyak judul yang akan berubah. Beberapa contoh adalah konsultasi strategi keuangan, 2 konsultasi strategi lingkungan, 3 konsultasi strategi bisnis. Yang kedua adalah marketing konsultasi atau konsultasi pemasaran. Pemasaran adalah bidang pekerjaan yang sangat luas, menjadikannya pilihan yang melimpah bagi konsultan. Dari pemasaran email hingga akuisisi berbayar, hingga produksi konten, ada banyak area yang dapat dibantu oleh konsultan pemasaran. Secara keseluruhan, konsultan ini akan mengembangkan strategi baru untuk membantu perusahaan menargetkan atau mengubah demografis utama mereka dengan lebih baik. Contoh, 1 konsultasi pemasaran email, 2 konsultan akuisisi berbayar, 3 konsultasi pemasaran konten. Yang ketiga adalah konsultasi public relation. Seorang konsultasi public relation dapat membantu memperluaskan jangkauan kehadiran perusahaan dan meningkatkan pandangan publik tentang suatu perusahaan. Mereka membantu membentuk apa yang orang pikirkan tentang produk atau layanan bisnis, karyawan, atau kepemilikan. Yang keempat adalah sales consulting atau konsultan penjualan. Konsultan penjualan memiliki berbagai keahlian yang membantu mendorong pendapatan bisnis. Ini dapat berkisar dari membantu memberikan insentif kepada tim penjualan hingga meningkatkan proses penjualan di sisi pelanggan. Seorang konsultan penjualan adalah pakar hubungan dan negosiasi, mirip dengan pemasaran. Mengamankan peran konsultan penjualan membutuhkan pengalaman dan catatan yang terbukti melampaui target penjualan, dan memelihara pembukuan bisnis yang besar. Dalam peran ini, pengalaman melebihi pendidikan penjualan formal. Yang kelima adalah konsultansi media sosial. Sebagai bagian dari kategori pemasaran yang lebih besar, konsultan media sosial adalah bidang konsultasi yang relatif baru. Konsultan media sosial memastikan bisnis melakukan semua yang dapat dilakukan untuk mengarahkan calon pelanggan ke situs webnya
melalui saluran media sosialnya. Baik, yang keenam adalah konsultasi hukum. Perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki pengacara internal atau firma hukum yang dikontrak. Sementara banyak bisnis menengah dan kecil tidak membutuhkan seseorang secara penuh waktu. Apapun alasannya, ketika konsultan hukum dipanggil, tugas mereka adalah memastikan perusahaan mengetahui semua legalitas dan memberikan solusi tentang cara untuk melangkah maju. Dibutuhkan banyak penelitian, fokus, dan pengalaman untuk memberikan informasi terbaik kepada klien mereka. Yang ketujuh adalah teknologi konsultasi IT. Konsultan teknologi dipekerjakan untuk memastikan perangkat lunak dan teknologi perusahaan tidak menghalangi produktivitas mereka dengan cara apapun. Konsultan akan merekomendasikan dan menerapkan perubahan untuk memperbaiki keadaan. Konsultan IT dapat dipekerjakan untuk apa saja, mulai dari manajemen perangkat lunak hingga analitik data. Individu dalam peran ini mungkin juga bertanggung jawab untuk memastikan perangkat dan program aman sehingga informasi pribadi tidak dapat diretas atau dibobol. Beberapa contoh peran konsultan IT adalah 1. Konsultan implementasi perangkat lunak, 2. Konsultan keamanan cyber, 3. Konsultan teknis lapangan. Yang terakhir adalah konsultasi sumber daya manusia atau HR Consulting. Konsultan sumber daya manusia mendukung bisnis dalam beberapa cara termasuk pelatihan dan pengembangan menjaga kepuasan karyawan dan teknik resolusi konflik. Terkadang orang-orang di dalam konsultasi ini juga dibawa untuk merekrut atau mempekerjakan karyawan baru. Secara keseluruhan, jenis konsultasi ini berurusan dengan orang, oleh karena itu disebut sumber daya manusia. Beberapa contoh peran konsultasi sumber daya manusia adalah 1. Konsultan manajemen kesehatan, 2. Konsultan kompensasi, 3. Konsultan perekrutan. Baik, sekian, terima kasih waktu dan kesempatannya, saya kembalikan kepada moderator. Nah, teman-teman, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian materi tadi terdapat kekurangan ataupun kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi